kapan dan bagaimana caranya, kemudian ada beberapa hal yang terjadi di perjalanan bisnisnya yang akan bisa juga di video ini. Selamat sore Bu Ani. Ya, selamat sore. Kalau boleh tahu Bu Ani ini ada background bisnis atau tidak Bu, atau memang cuma otodidak aja? Oh enggak, saya kebetulan bisnis itu hanya untuk sampingan. Oh jadi kayak hobi juga bisa jadi. Ya sama hobi, sama kebutuhan juga. Oh iya, baik. Nah kalau boleh dipaparkan juga bahwa bisnisnya itu sendiri dimulai sejak kapan dan jenis bisnisnya itu sendiri apa ya? Bisnisnya itu dilakukan 2 tahun yang lalu. Baik. Nah, terus di apa? Tadi pertanyaannya apa sih? Bisnisnya itu sejak kapan dimulainya Bu? Iya, sejak dimulainya 2 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2019. 2000 ya 2020 2019 ya, baik. Ya artinya bahwa bisnisnya itu sendiri apa Bu? Komoditi. Saya jual beli kopi Baik. Yang sudah jadi atau sudah jadi bentuk minuman? berbentuk green bean, jadi kopi mentah, terus roasting bean, ada juga yang berbentuk serbuk. Oh jadi siap minum atau sudah harus diproses kembali atau? Biasanya siap minum tuh yang botolan gitu? Enggak, jadi kalau green bean itu kan bahan mentah kopi itu biasanya dimasukkan untuk pengusaha industri kopi kecil yang dia nanti mengolah lagi menjadi roasting bean. Nah, saya juga menjual berbentuk green bean, roasting bean juga. Nah, kalau roasting bean itu nanti diolah lagi untuk menjadi bubuk kopi. Baik. Tapi saya juga menjual bubuk kopinya juga, gitu, jadi yang siap seduh. Iya. Karena betul komoditas kopi sendiri menurut penelitian dari World Bank itu adalah Indonesia termasuk salah satu negara dari 50 negara penghasil kopi terbesar di dunia. Yang terbaik dengan kualitas terbaik yang tidak kalah baliknya dengan negara-negara lain. Itu juga mungkin yang menjadikan Ibu memilih komoditas ini sebagai bisnisnya ya Bu. Untuk kendalanya sendiri kan dari tahun 2019 Ibu memulai bisnis ini, apakah terjadi kendala-kendala tersendiri atau apa gitu Bu? Atau lancar-lancar aja? Kalau kendala sih tidak begitu banyak ya, soalnya bisnis kopi ini kan berjalan seiring waktu, jadi saya tidak terlalu fokus sebenarnya ke situ. Baik. Jadi karena kerjaan ini kerjaan sampingan, jadi saya enjoy aja menjalannya. Oh jadi kayak hobi aja ya, karena Iya. memang suka minum kopi juga mungkin, atau keluarga Ya, sama kebetulan penikmat ya. teman-teman berkumpul, mereka juga kan pada penikmat kopi, jadi apa salahnya gitu kan kalau Iya. misalnya kita melihat peluang bisnis seperti itu Dan dapat disajikan dari ya sendiri masuk ya. ke situ. Mungkin harapannya sendiri ke depannya seperti apa untuk mungkin bagi, kalau sementara ini kan komunitas kopi sendiri kan memang terbaik di Indonesia, termasuk salah satu negara terbaik produksi kopi di dunia. Dan pastinya pemerintah juga mau ada peran penting dalam hal penjualan atau ekspor ke luar. Mungkin ada himbauan atau saran atau apa sebagai, mungkin kategorinya Ibu sebagai hobi industri untuk kopi ya. Dan itu setahu saya ada program dari pemerintah yang bisa mensupport dengan program UMKM-nya. Mungkin ada saran atau apa? Kalau saran dari saya mah, kan komoditas kopi itu emang terbaik ya, termasuk terbaik lah di dunia. Terus penghasil kopi juga termasuk di Indonesia juga terbesar, ya, termasuk besar lah ya di Indonesia. Nah masalahnya kalau misalnya para penghasil petani kopi, pengrajin kopi, semua yang berkecimpung di bidang perkopian ini lebih diurus gitu sama pemerintah, jadi lebih difokuskan untuk supaya bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Ya, seperti halnya saya juga ada seperti ide atau gagasan seperti kayak di negara Brasil sendiri ada tempat wisata kopi, artinya itu ada satu one stop shopping untuk pembelian produk yang berbau dengan kopi. Misalkan kopi di situ ada cara menanam kopi sampai pengolahan biji kopi itu sendiri. Jadi di situ kayak wisata edukasi untuk anak-anak atau pengunjung. Oh iya, udah ada di sini. Terus juga ada coffee shopnya udah jelas, kemudian ada produk-produk yang berbau dengan kopi yang dijual di situ. Jadi kayak ada satu kawasan lokalisasi untuk kopi yang mana seluruh para pengrajin, petani dan orang-orang yang berkecimpung di bidang kopi itu bersinergi untuk bekerjasama untuk membangun tempat wisata itu. Tapi di Indonesia mungkin belum ada ya Bu? Sudah ada termasuk dari kopi daerah Kuntang tuh udah ada yang melakukan kegiatan seperti itu. Mereka memberikan pengajaran seperti les
lagi lah gitu. Oh, iya. Cuman dalam jangka waktu yang pendek, sekitar 2 bulan. Dengan emang ada ongkosnya juga, jadi mulai dari menanam kopi sampai menghasilkan minuman kopi. Tapi tidak disupport oleh pemerintah langsung ya, jadi Tidak, pribadi ya. Nah ya, itu yang tidak. salah dan yang masuk jadi masukan juga untuk pemerintah. Baik, tampaknya memang ada PR tersendiri bagi pemerintah kita yang menganggap bahwa kopi itu adalah produk komoditas yang cukup utama di Indonesia. Ya salah satu dari komoditas ekspor yang bisa diandalkan ya Bu dari negara lain juga. Jadi tidak ada salahnya juga untuk lebih memfokuskan produk kopi diolah dengan cara seperti negara-negara lain telah lakukan. Dengan pandemi ini sih gimana Bu? Penurunan nggak penjualannya? Kalau misalnya mungkin kalau dari penjual kopi yang di kafe-kafe seperti itu mungkin ada penurunan pasti Iya. ya, soalnya mereka jadi Pembatasan, jam buka, iya, jam pembatasan, buka betul. kafe terbatas. Tapi kalau saya kan menjualnya secara Ya, online, baik. jadi tidak secara langsung, jadi masih bisa ditangani lah. Kalau soal penjualan mah tergantung kita lihat enggaknya, memposting, terus menawarkan ke orang lain seperti itu. Jadi iseng aja jadi mulai lumayan juga ya Bu. Iya, lumayan. Apalagi kalau diseriusin. Ada kerjaan. Ya teman-teman sekalian, tadi juga sudah dipaparkan oleh Bu Ani bahwa memang beliau pada saat ini masih belum terlalu serius untuk menangani penjualan kopi ini sendiri. Namun juga ada kemungkinan juga bisnis kopi ini menjadi bisnis yang menjanjikan dan akan digarap dengan lebih serius. Peran serta pemerintah juga diperlukan untuk menghandle segala macam sarana dan prasarana untuk melakukan penjualannya sendiri. Baik Bu Ani, terima kasih atas informasinya. Mungkin nanti cerita-cerita ini dan tips-tips yang Ibu Ani tadi paparkan itu akan menjadi pelajaran atau informasi bagi para UMKM terutama atau anak-anak muda yang memang sekarang ini memang ada beberapa Bicaranya sih anak Iya, muda jadi punya energi betul. lebih besar. Dan kopi itu sendiri jadi ada kelas-kelasnya sendiri, kopi kekinian dan kopi generasi bapak-bapak ya, generasi jadul yang kopi yang serius gitu ya. Iya. Jadi artinya sekarang penikmat kopi itu tidak cuman generasi baby boomers tapi generasi milenial atau generasi Gen Z Sekarang, juga iya, ya sekarang yang muncul dengan minuman-minuman kopi ya. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak informasinya dan kita akan nanti bertemu dengan berbagai macam narasumber dan berbagai macam bisnis yang dilakukannya. Demikian paparan sore ini. Terima kasih dan sampai ketemu dengan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan YouTube saya. Selamat datang kembali untuk menyaksikan video saya selanjutnya. Kali ini sore yang sangat gloomy ini saya bersama dengan generasi Gen Z ya, yang mana lahir pada tahun 2000-an yang juga harus kita beri apresiasi bahwa sudah melakukan bisnis. Kita akan cari tahu nama beliau siapa dan apa bisnis yang digeluti, kemudian sejak kapan. Selamat sore Teteh. Sore. Boleh diperkenalkan dulu Teteh, namanya siapa? Saya Fadia. Usianya kurang lebih berapa? Kayaknya masih unyu banget ini. Iya, masih usia 19 tahun. Aduh, saya waktu 19 tahun mah lagi nyari layangan. Pakai bercanda. Oke, Teteh Fadia boleh tahu kalau saya kan sedang menekuni sekolah bisnis untuk generasi khususnya Teteh Fadia ini kan termasuk generasi yang Gen Z ya, jadi generasi yang lahir pada tahun 2000-an ke atas. Kesini 2000-an kesini maksudnya. Bisnis yang dilakukan sendiri itu apa dan sejak kapan Teh? Bisnis saya tuh kan suka ubah-ubah ya, soalnya waktu awal Galau tuh- gitu ya, kayak ABG gitu enggak? enggak. pas awal-awal tuh kayak jualan tas gitu kan. Oke. Cuman kan gara-gara pandemi juga, jadi yang pembelinya tuh jadi berkurang gitu. Mungkin karena orang jarang juga pakai tas Teh, dengan pakai tas yang langsung dibuang itu jadi Iya. disposable. Nah, iya, Ya, jadi gitu. jarang pakai tas yang karena harus dibersihkan kembali karena kan takut kena kuman dan sebagainya mungkin di situ Iya, ya. nah kayak gitu, lebih milih yang praktis kan Hmm. ya. Jadi sekarang saya ubah produk Baik, penjualannya gitu. Jadi diversifikasi produknya ya. iya, Baik. jadi ke yang lagi booming sekarang kan kayak skincare gitu kan. Nah, jadi saya sekarang lagi nekunin di skincare itu dan lumayan juga Baik. si pembelinya. Kalau untuk peralihan dari produk kan tas itu kan bentuknya seperti benda yang tidak berkenaan langsung dengan
orangnya gitu ya. Jadi terus beralih ke skincare itu ada dilakukan riset atau apa, atau penelitian atau gimana untuk merubah produk yang dijualnya itu sama Teteh? Oh enggak sih, cuman saya tuh cuma lihat kan sekarang lagi boomingnya TikTok kan, jadi pada promosinya tuh di TikTok itu, Iya. dan banyak juga peminatnya di bagian skincare, banyak peminat. Oh iya, mungkin karena banyak orang yang work from home, terus Iya. sekolah daring, jadi melakukan perawatan di rumah, dan banyak orang juga wanita-wanita yang tidak melakukan perawatan di salon, jadi dilakukan sendiri gitu ya. Iya, nah jadi kayak pengen glow up gitu pas lagi pandemi kan mumpung di rumah gitu. Oh, baik. Jadi artinya Teteh juga membaca peluang pasar ya. Jadi pada saat kondisi seperti ini, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pasar, coba untuk dicukupi dengan diakomodasi dengan produk-produk yang berkenaan dengan apa namanya tadi, skincare ya. Skincare-nya sendiri dari mana? Import atau bikin sendiri atau ada suppliernya atau gimana? Kalau saya sih dari ini ya, kan kalau skincare gitu kan bagusnya tuh dari Korea kan, soalnya dari Korea itu skincare-nya emang terkenal herbal semua gitu. Soalnya kalau yang dari yang lain-lain itu kan ada bahan kimianya gitu. Cuman kalau skincare yang saya tahu herbal semua gitu, pelangi gitu. Jadi dari sana terus saya jualin ke Jadi mungkin ngambil margin berapa persen aja dari produk yang dijual ya. Di Koreanya sendiri ada kontak langsung ke end user-nya atau orang juga? Maksud saya end user itu seperti pabrik atau distributor atau gimana? ada orang lain. Oh oke. Ada orang User aja ya. Iya. Padahal kalau misalkan Teteh bisa ketemu end usernya, Teteh bisa dapat margin lebih besar. Iya, nah belum nemu yang Ah, gitu. boleh. Nanti bisa juga nanti cari lebih cari tahu ya. Jadi saya juga belajar soal itu. Jadi begitu kita ketemu end user, apa namanya, marginnya juga akan semakin beralih, margin end usernya itu kita juga, karena dipotongnya biaya distribusinya dari Korea sendiri. Itu kalau boleh tahu selama sebulan pembelian omsetnya sendiri lumayan di atas rata-rata atau biasa aja dibandingkan tas tadi? Lumayan sih, lebih lumayan yang skincare ini gitu daripada yang tas tadi. Baik, oke. Tampaknya memang menjanjikan ya. Akan ada tambahan diversifikasi produk lagi nggak Teh untuk ininya, bisnisnya? Mungkin kalau ini makin besar gitu ya, mungkin nanti bakalan ditambah yang saya bikin sendiri. Mau bikin sendiri ya? Karena setahu saya juga memang ada produk-produk kosmetika yang terkenal yang memberikan layanan membuat produk, kemudian kita tinggal memberikan label. Iya. Jadi artinya mungkin Teteh punya label sendiri, Fadia Kosmetik gitu misalkan ya. Iya. Terus kemudian Teteh mengambil model untuk dijadikan mengambilkan endorsement produk jadi modelnya. Nah, padahal sementara produknya itu sendiri diproduk massal oleh perusahaan-perusahaan kosmetik Indonesia. Jadi karena pada pandemi ini perusahaan kosmetik itu sendiri banyak yang menghentikan, karena memang konsumsi kosmetik Indonesia sendiri agak menurun. Apalagi pada saat pandemi ini banyak karyawan yang dirumahkan seperti itu, dan bersaing dengan produk luar yang lebih murah dan lebih bagus, mungkin ya seperti itu ya, atau juga dengan tidak adanya iklan yang kurang baik gitu ya. Baik, kalau untuk produk sendiri kata Teteh tadi ada parfum, itu gimana? Kalau parfum itu nggak terlalu banyak sih, paling cuma beberapa doang. Sisi penjualnya sama online gitu? Iya, sama. TikTok atau dari TikTok atau IG? Ke TikTok sih, lebih ke TikTok, soalnya kan orang-orang sekarang banyak yang aktifnya di TikTok gitu. Kalau di Instagram kan gimana yang nge-follow kita baru bakalan lihat gitu sama produk itu. Kalau ini kan semua orang lihat gitu. Teteh sudah tahu ada program dari Deperindak di setiap provinsi di Indonesia bahwa ada bantuan untuk UMKM, untuk bantuan selain peminjaman modal juga ada bantuan seperti kalau yang di Yogyakarta itu Sibakul itu kayak gratis ongkos kirim untuk yang disupport dari Deperindak ke UKM. Jadi kalau Teteh ada pembelian, kemudian ongkos kirimnya itu gratis untuk kuota masing-masing tertentu. Sudah tahu betul itu? Paling yang dari Shopee kayak gitu. E-commerce ya? Iya. Oh baik. Jadi mungkin informasi dari UMKM pemerintah juga belum masuk ke sampai ke lini penjualan produk yang Teteh pegang. Baik. Ada saran buat pemerintah Teh? Selaku Teteh yang generasi
Z mungkin ingin diberi bantuan untuk pinjaman modal ringan dengan pengembalian yang bunga ringan atau pelatihan untuk tata cara penjualan secara digital, e-commerce atau apapun itu. Paling kayak kalau pelatihan di rumah itu kan sekarang kan lagi pandemi juga kan banyak itu tuh kayak yang membuka pelatihan online gitu. Lebih banyak di yang kayak gitu kan bermanfaat juga gitu kan, lagi di rumah lagi. Kebetulan saya juga ada jaringan yang untuk bukan mengadakan pelatihan, jadi dia seperti menyampaikan program yang dimiliki oleh pemerintah, baik melalui koperasi atau instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menginformasikan ke ini para pengusaha kecil menengah di bawah bahwa ada program itu. Nanti mungkin termasuk daripada termasuk para penjual yang melakukan penjualan di video ini juga saya inventarisir, kemudian nanti akan saya inventarisir, kemudian saya akan sampaikan juga datanya. Nanti boleh saya copy data teteh ya teh, nanti mungkin teteh akan mendapatkan undangan atau seperti undangan untuk hadir di acara mereka. Iya boleh. Baik, terima kasih teteh waktunya. Senang sekali ada generasi Z yang beraktivitas untuk penjualan seperti ini. Terima kasih waktunya, terima kasih, dan teman-teman sekalian, sampai ketemu dengan video saya selanjutnya. Berikut nanti akan dihadirkan oleh berbagai macam narasumber yang sama kerennya atau lebih keren juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, kembali dengan Elvi di sini. Kali ini saya bersama dengan narasumber saya yang lain, seorang ibu penggiat bisnis juga yang berada di posisi saya sekarang ada di komplek Jagabaya Asri, Banjaran, Bandung. Saya bersama dengan Ibu Amel ya. Ibu boleh memperkenalkan diri mengenai bisnisnya dan Ibu sendiri. Silakan Bu. Nama saya Ibu Ita aslinya. Oh, Amel mungkin putranya ya Bu ya? Oh iya baik. Saya di sini berjualan snack. Snack atau ada produk lain Bu selain snack? Ada sih banyak kalau sampingan ya. Nanti mungkin bisa di-share ya untuk linknya atau informasi tentang penjualan Ibu ya. Iya. Ibu berjualannya sejak kapan Bu, kalau boleh tahu? Kurang lebih 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya, berarti sebelum pandemi ya? Iya. Kalau 3 tahun yang lalu sisi penjualan itu by WA online juga atau dari mulut ke mulut atau gimana? Awalnya dari mulut ke mulut, cuma sekarang udah lewat online. Baik. Kalau dari mulut ke mulut mungkin cuma tetangga kita dan teman-teman dekat kali ini ya. Mungkin bisa disebar barangnya dengan jarak dekat gitu ya Bu. Nah, untuk ini Bu, kalau untuk kayak sistem pengirimannya Ibu langsung turun yang megang atau ada pihak lain yang membantu Ibu? Kalau daerah sekitar terdekat mungkin saya sendiri, tapi kalau lewat antar kota sampai Garut, saya sampai ke Padalarang itu lewat suami yang berangkat. Oh, baik. Suami. Ada ekspedisi juga mungkin khususnya? Enggak. Suami yang berangkat? Suami. Oh baik. Jadi kerjasama teamwork yang baik ya suami istri nih ya Bu dari 3 tahun yang lalu. Artinya juga waktu Ibu mulai ada ide untuk bisnis ini juga Ibu sudah berpikir bahwa ada kendala yang mungkin akan terjadi seperti keadaan ekonomi atau bencana atau apapun ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, waktu Ibu merintis usaha ini, kalau kata orang Sunda mah idean dari mana sih? Idenya sendiri dari mana? Awalnya saya makan sendiri snacknya, merasa enak, terus saya berusaha untuk ini sendiri berkandang. Oh ya, supaya dapat penghasilan sendiri ya, untuk bisa membantu suami gitu ya. Tapi ternyata lumayan menjanjikan ya, menjanjikan gitu loh hasilnya dari pertanyaannya main-main aja lah ibaratnya ya. Pertamanya iseng-iseng, kemudian ternyata membuahkan hasil yang lumayan bisa diandalkan gitu ya Bu ya, bisa mensupport penghasilan dari suami juga gitu. Jadi bisa juga untuk para penyimak video saya nanti ada ibu rumah tangga yang di rumah atau yang sudah tidak bekerja lagi, yang dulunya kerja kemudian tidak bekerja lagi, untuk tetap aktif dan tetap mempunyai kegiatan ya, seperti contohnya dengan Ibu Amel ini. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun bisa memulai dengan adanya
keinginan ya Bu Amel ya. Iya. Jangan apa namanya kalau orang Sunda mah, Berusaha lah. kalau orang Sunda mah pengandulan gitu ya. Ya. Biarpun ibu-ibu harus produktif karena apapun itu yang dilakukan adalah untuk support ke keluarga kita gitu. Jadi kita tuh punya arti di keluarga ya Bu ya. Jadi bisa memberikan contoh juga buat anak-anak bahwa ibunya juga berusaha untuk mensupport keluarga gitu ya Bu Amel. Iya. Nah pertanyaan yang intinya nih Bu Amel, Iya. ya Bu, saya bilangnya Bu Amel terus nih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan kita ada pandemi nih. Ya. Padahal Bu Amel sebelum pandemi muncul sudah menjalani online gitu ya. Iya. Ini ada pengaruhnya nggak Bu pandemi? Ada sih, tapi alhamdulillah kita ambil hikmahnya aja. Betul ya, orang Sunda positifnya ya. aja, Orang Sunda kan selalu alhamdulillah dalam segala kondisi ya. Iya, iya. Kalau yang saya rasain ada pandemi ini malah meningkat penghasilan Orang saya. malas bertemu gitu ya, ibaratnya Iya. jadi online terus ya. Iya, sekarang malahan kalau kita nggak online ya udah nggak jadi kalau nggak diantar barangnya gitu. Jadi semua barang online asal kita siap mengantar aja. Alhamdulillah ya, jadi Alhamdulillah. di balik musibah ada hikmah, selalu Allah ngasih musibah tapi tetap ada solusinya. Jadi tinggal kita pintar gimana cara menyikapinya ya Bu Amel. Kemudian untuk pemilihan barangnya sendiri kan Bu Amel bilang tadi berganti-ganti ya. Iya. Itu tergantung yang ada supply-nya atau bisa berupa permintaan orang dulu atau ada barangnya apa atau gimana? Alhamdulillah saya juga banyak relasi sama pedagang. Dikarenakan mungkin saya ngeluh, misalnya saya posting barang ini, terus banyak yang minat juga. Nah dari itu mungkin orang melihat oh saya orang yang berjualan, tanpa sengaja orang yang melihat punya barang, terus saya nawarin Ini Bu terjual ini. ya? Nah gitu. Oh. Jadi semakin saya posting semakin banyak juga yang nawarin barang ke saya. Jadi itu intinya seperti silaturahmi online lah ya. Iya, Ya. silaturahmi. Jadi tetap benar-benar yang kata orang-orang tua dulu atau malah di Al-Quran juga pun memang sudah disebutkan ya. Ya. Silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Nah itu. Salah satunya silaturahmi online ini ya Bu ya. Dan itu sudah terasa sama Ibu. Jadi pandemi itu justru malah lebih naik omsetnya ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah ya. Karena memang orang bukan malas menjaga jarak lah ya untuk ketemu langsung, kecuali orang-orang dekat seperti kita ini atau yang di satu komplek yang sudah saling kenal lah ya yang ketemu. Tapi kalau orang jauh mungkin untuk datang, jadi Ibu nggak perlu ada toko segala macam ya Bu. Nggak perlu, di rumah aja cukup pegang HP. Di rumah aja HP dan pulsa. Iya. Dan bisa juga tetap menjaga anak Iya. dan keluarga ya, tetap kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu juga tetap dijalankan dan dapat penghasilan. Ini jadi ide-ide kreatif untuk para ibu, mahasiswa atau siapapun yang bisa berkesempatan untuk memulai bisnis, bisa mencontoh kegiatan yang Bu Amel lakukan. Ada lagi saran buat anak-anak muda yang mungkin lagi belum keidean untuk bisnis Bu? Alhamdulillah anak saya sekarang SMA kelas 2, dia udah jualan online. Hebat. Saya dengar 3 tahun yang lalu ya Bu Amel ya. Kemudian 3 tahun yang lalu itu Bu Amel memulai dengan makanan-makanan kecil ya. Dan juga ada beberapa aktivitas lain seperti penjualan mungkin kayak sembako gitu ya Bu Amel. Pakaian dan lain-lain. Alhamdulillah ya sesuai kebutuhan. Dan idenya itu sendiri dari apa Bu? Tadi itu saya ini memang awal mulanya ingin buka usaha ini. Awal mulanya yang untuk kebutuhan sendiri sih, dari makanan, dari pakaian awalnya gitu. Jadi orang nggak mungkin nggak beli gitu ya Bu ya. Iya. Jadi dari ini awal-awalnya itu adalah makanan. Baik untuk makanan sendiri itu ada distributornya sendiri atau Ibu ngambil langsung ke pabrik atau gimana? Saya ngambil langsung ke pabrik. Jadi ada channel ke sana ya. Daerah Bandung sini juga ya Bu Ya, ya. daerah Bandung. Untuk pemasaran sendiri via online. Via online Jadi Ibu nggak ada toko tapi di rumah semua. di rumah semua. Nah karena 3 tahun yang lalu bisnis ini sudah berdiri, artinya bahwa bisnis ini sudah mengalami banyak kejadian lah ya. Iya. Kayak orang-orang kan belum booming banget tuh online 3 tahun yang lalu ya. Jadi orang masih banyak yang datang ke toko. Nah Bu Amel ini termasuk yang punya ide keren juga. Dari 3 tahun yang lalu kan orang-orang belum berpikiran untuk online. Bu Amel sudah online, kemudian ada pandemi, sekarang 100% orang online gitu ya. Iya. Itu ada pengaruhnya nggak Bu pandemi ini Bu? Alhamdulillah sih kalau pandemi ini pengaruhnya positif untuk saya ya. Soalnya dikarenakan pandemi orang-orang membutuhkan barang tuh lewat online. Kayaknya kalau ke pasar mereka Takut ya, takut gitu. ongkos juga, takut juga ya. Sementara untuk postingannya nanti mungkin saya minta linknya ya Bu ya. Iya, iya.
bisa diposting nanti. Dan untuk pemesanannya seperti gimana? Di blast gitu produknya? Kalau untuk pemasaran ada yang saya sendiri keluar, ada yang dibantu oleh suami. Kalau luar kota ya Garut sama Padalarang itu pasti saya butuh bantuan suami lah. Kalau daerah sekitar Banjaran mungkin saya sendiri. Jadi benar teman-teman, untuk seorang wanita walaupun dengan aktivitas yang pasti insya Allah sangat banyak, semuanya bernilai ibadah, termasuk mengurus rumah ya, anak dan suami, juga untuk mengurus diri sendiri juga, tapi tetap Bu Amel ini masih punya kegiatan lain untuk mensupport keluarganya. Artinya kebutuhan untuk di rumah juga tercukupi ya Bu, dari Ibu belanja sendiri kan, itu tadinya idenya dari belanja barang buat diri sendiri, kemudian tawarkan ke rekanan yang lain ya. Nah, di postingnya itu di sosial media atau WhatsApp, seperti WhatsApp gitu atau Facebook? Saya lewat status juga, lewat market juga di Facebook. Baik. Nanti ada marketplace-nya, nanti mungkin bisa di-share ya, biasa teman-teman biar bisa tahu cara ini ke daerah Jagabaya dan Banjaran sekitar. Baik, tadi sebenarnya saya juga dapat informasi bahwa Bu Amel ini sudah memberikan ilmu juga untuk anak-anaknya di rumah. Jadi malah anaknya yang sekarang kelas SMA kelas 2 pun malah lebih jago berbisnis daripada mamahnya. Jadi itu membuat apresiasi bahwa anak SMA kelas 2 itu termasuk generasi Gen Z ya, yang artinya kalau kita sendiri kan udah generasi jadul gitu, itu udah pasti untuk mikirin uang itu kita pasti mikirin uang. Tapi kalau anak-anak sekarang mulai berbisnis itu luar biasa. Bu Amel gimana caranya mendidik anaknya supaya mau berdagang, atau dia sendiri yang punya ide? Awalnya saya bilang ini posting aja dulu, cobain. Terus pas waktu nyoba dia ada yang masuk. Kalau kesini bukan dari saya idenya, malah dia lihat toko yang lain. Jadi dia punya ide sendiri ya. Baik, alhamdulillah. Tapi tetap mungkin seorang ibu tuh ya tetap memotivasi ya Bu ya, karena jadi idenya tetap dari Bu Amel, tapi kemudian untuk begitu gairahnya sudah muncul gitu ya untuk berdagang, dia langsung dilepas gitu ya, begitu aja ya. Alhamdulillah, hebat loh anak SMA kelas 2 tuh teman-teman. Umur tuh tidak membatasi kita untuk tetap berbisnis ya. Ini terjadi di pengalaman oleh Bu Amel dan keluarganya. Ada pesan Bu Amel untuk para penggiat bisnis baru, mungkin yang ragu-ragu untuk bisnis, supaya nggak ragu-ragu apa? Supaya nggak ragu-ragu, yang penting kita berusaha. Baik. Tiap hari posting, ada yang beli, ada yang nggak, posting. Mungkin hari ini dia tidak membutuhkan, tapi mungkin besok dia membutuhkan. Iya betul. Satu itu, kemudian juga banyak yang silaturahmi ya Bu. Nah itu kita Jadi harus kata Bu Amel. kuat mental. Nah, gitu. Banyak kan kalau yang beli itu begini, kita harus kuat, kita harus ya kuat weh, kalau dicaci dimaki. Iya, Nah, betul, itu iya. nggak usah, anggaplah itu mah. Padahal kalau ngelihat penampilan Bu Amel itu lembut banget, seperti artis malah harusnya, nggak cocok dagang gitu ya. Tapi hebat loh, saya dagang. Alhamdulillah. Baik. Demikian, terima kasih Bu Amel ilmunya, waktunya, kesempatannya, walaupun tadi ada kendala teknis sebentar. Mudah-mudahan ilmu dan sharing yang dikasih sama Bu Amel hari ini menjadi amal jariah bagi teman-teman penggiat bisnis yang menonton di channel YouTube saja. Demikian teman-teman, sampai ketemu dengan video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.